Sudah dokter. Sudah dokter. Sudah dokter. Oh, ada si Miftah juga ya, barusan ujiannya. Iya dokter Miftah baru sampel tadi dokter. Hebat dia lulus tuh ya. Nah, terus hari ini kita shock ya. Video semua dinyalakan ya, video dinyalakan, mikrofon tolong di off. Coba dikondisikan. Mikrofon dimatikan dulu semua ya, supaya enggak banyak suara-suara yang mengganggu. Mulai ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar dokter. Dengar dokter. Slide-nya muncul nggak? Ada dokter. Ada dok. Ya. Oke, kita akan membahas tentang shock ya. Shock. Apa sih shock itu? Ada yang sudah pernah shock belum? Shock pernah diputusin pacar ya, beda tapi beda dengan shock. Lihat dulu pengertiannya. Ini saya sekilas. Saya Dr. Wirawan, dipanggil Tommy. Saya alumni dari Unpad Bandung ya. S1-nya dan spesialis anestesinya. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin ya. Halo Genta. Ya. Oke, kita bahas dari pengertian dulu ya. Shock itu apa? Shock itu adalah gangguan perfusi jaringan yang terjadi karena ketidakseimbangan antara asupan oksigen ke sel dengan kebutuhannya, dengan demand-nya ya. Sehingga terjadi hipoksia jaringan yang berat. Jadi tidak seimbang antara supply dan demand. Supply-nya sedikit, sedangkan kebutuhannya meningkat. Itu yang mengakibatkan terjadinya shock. Oke. Nah, ini diperjelas lagi ketika keseimbangan oksigen terganggu dan demand jauh lebih besar daripada supply. Kenapa shock harus dilakukan tata laksana? Tujuannya ini, yang pertama memperbaiki keseimbangan oksigenasi dan memperbaiki keadaan hipoperfusi. Jadi pengenalan shock yang cepat dan intervensi yang efektif ini mencegah yang irreversibel, mencegah disfungsi organ dan juga mencegah kematian. Itu tujuan utamanya. Gambaran atau manifestasi klinisnya apa saja? Yang pertama pasti terjadi oksigenasi jaringan yang inadekuat atau tidak adekuat dan juga terjadi hipoperfusi. Jadi perfusinya kurang ya, rendah perfusinya. Kemudian terjadi respon kompensasi. Etiologi spesifiknya biasanya ada hipotensi, ada perubahan status mental ya, tidak sadar. Kemudian oliguri sampai anuri bahkan ya. Kalau oliguri kan sedikit masih ada urinnya. Kalau anuri, urinnya sudah tidak ada. Itu berarti sudah berat. Kemudian terjadi disfungsi organ dan juga terjadi respon inflamasi yang menyebabkan kerusakan dari organ-organ. Tadi ada hipoperfusi organ, kemudian direct atau indirect kita bisa ketahui dari hasil selain pemeriksaan fisik, penunjang juga kita harus melihat juga dari laboratorium ya. Oksigenasi yang abnormal menyebabkan kadar bunnya menurun ya, kreatinin, bilirubin, hepatic transaminase, dan parameter koagulasinya terganggu semua. Kemudian terjadi metabolic acidosis ya, acidosis metabolik. Kemudian nilai laktat biasanya meningkat. Laktat meningkat ini menunjukkan adanya hipoperfusi dan ini sudah saatnya diberikan terapi intervensi. Kemudian mekanisme kompensasi biasanya
dilakukan oleh neuroendokrin atau sistem simpatis, ini fungsinya kompensasi ini untuk meningkatkan lagi oksigenasi dan perfusi jaringan yang tadi sangat rendah atau menurun ya. Jadi kompensasi awal untuk meningkatkan oksigenasi dan perfusi. Apa saja kompensasi yang bisa dilakukan? Ya, pada awal-awal bisa tubuh akan mengkompensasi dengan melakukan vasokonstriksi ya, artinya pembuluh darah dikonstriksi, menyempit semua ya. Menyempitkan pulse pressure, biasanya akralnya terasa dingin, kelami berkeringat basah ya. Kemudian juga hipotermi ya. Hipotermi apabila sudah terjadi vasokonstriksi yang berat. Dari heart rate juga meningkat, takikardi ya. Tujuannya adalah meningkatkan cardiac output ya. Nafas juga makin cepat, terjadi takipne. Ini merupakan kompensasi untuk kondisi metabolic acidosis tadi ya. Patofisiologi shock sendiri awalnya bisa karena volume darah yang menurun, kemudian mengakibatkan venous return menurun, kemudian stroke volume juga akan menurun, cardiac output juga menurun, yang akhirnya akan menyebabkan perfusi ke jaringan akan menurun. Jadi semua turun ya. Kemudian kita masuk kepada klasifikasi dari shock. Nah, ini secara garis besarnya ya. Ada shock hipovolemik, ada kardiogenik, ada distributif, dan juga ada obstruktif. Distributif sendiri ada 3, ada shock septik, neurogenik, dan juga shock anafilaktik. Apa saja perbedaannya kita lihat nanti satu-satu ya. Yang pertama shock hipovolemik, dari namanya jelas hipo itu rendah, volemik volume ya, disebabkan karena penurunan dari volume intravaskuler. Penyebabnya bisa hemoragik maupun yang non hemoragik. Hemoragik artinya pendarahan, bisa karena trauma yang pendarahan luar maupun pendarahan di organ dalam ya, gastrointestinal. Kalau yang non hemoragik bisa dari kehilangan plasma, contohnya luka bakar yang luas, ataupun kehilangan cairan atau elektrolit yang hebat, muntah-muntah dan diare yang hebat, yang berat ya. Itu bisa menyebabkan shock hipovolemik. Ada derajat-derajatnya. Nah, ini tabel ini. Tabel ini harus hafal ya, nggak bisa ditawar ini. Sampai kalian dokter umum, bahkan sampai kalian kalau berkesempatan jadi PPDS ya, ngambil spesialis, pasti ini lagi yang ditanya nih, ini harus hafal ya. Ada kelas 1, 2, 3, dan 4 ya. Paling ringan kelas 1, paling berat kelas 4 ya. Kelas 1 itu kehilangan darahnya sampai 750 cc atau 15%. Heart rate masih kurang dari 100. Tekanan darah, tekanan nadi, nafas masih normal biasanya ya. Urin juga masih keluar di atas 30 cc per jam. Mental masih sadar, mungkin hanya sedikit cemas, dan ini bisa dilakukan penggantian cairan dengan kristaloid saja ya. Apa itu kristaloid nanti kita bahas ya. Kalau lebih berat lagi ada kelas 2, lebih berat lagi ada kelas 3, dan paling berat adalah yang kelas 4. Kekurangan darahnya lebih dari 2 liter atau 2000 cc. Kemudian denyut tadi sudah pasti akan naik lebih dari 140 kali, tapi lemah denyutnya ya biasanya. Tekanan darah, tekanan nadi sudah pasti akan menurun ya. Kemudian nafas sudah makin cepat, semua cengap-cengap di atas 35 kali. Urin juga sudah oliguri atau bahkan tidak keluar sama sekali, sudah anuri ya. Kesadaran dia sudah letargik. Dan ini kita berikan cairan penggantinya dengan koloid dan juga darah ya. Sebenarnya koloid ya, bukan kristaloid kalau kelas 4. Oke, tadi derajat-derajatnya. Kemudian tata laksananya apa tujuannya? Ya pasti menormalkan kembali si volume intravaskuler yang hilang atau yang rendah tadi ya. Ini yang bisa kita lakukan. 1, menjaga jarak nafas tetap adekuat, berikan oksigenasi dan ventilasi, stop perdarahan apabila terlihat ya. Kemudian letakkan pasien pada posisi shock ya, di mana kaki kita buat lebih tinggi daripada kepala. Berikan cairan untuk resusitasi dan juga pertimbangkan pemberian transfusi darah apabila diperlukan.
Apa nih? Sama ya. Nah, setelah kita lakukan tadi, tindakan tadi, kita lakukan evaluasi ya, kita nilai ulang pemberian cairan tadi, apakah sudah respon atau tidak ya. Bagaimana menilainya? Kita nilai lagi dari tekanan darah, tekanan nadi, kemudian nafasnya, dari akralnya juga yang tadinya dingin, apakah sudah kembali hangat. Gitu. Kita lakukan evaluasi. Kemudian urin juga kita lihat, kalau memang dia berespon, kita beri cairan, urinnya sudah mulai keluar, nah, artinya sudah bagus nih. Ya. Patokannya berapa sih? Ini 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi anggaplah berat badan kita rata-rata 50 kilo ya, berarti 0,5 sampai 1-nya berapa? 25 sampai 50 cc ya, per jam. Itu urin yang normal ya, produksi urin yang normal. Benar, kalau ada penunjang laboratorium kita bisa cek keseimbangan asam basanya ya. Shock hipovolemik dini menyebabkan alkalosis respiratorik karena sakitnya napas yang cepat tadi ya. Nah, kalau lama-kelamaan dia akan berubah menjadi asidosis metabolik yang berat. Ya, hipovolemik sudah, kita pindah ke yang kedua, shock kardiogenik. Ini disebabkan karena pengisian ventrikel jantung yang tidak adekuat. Bisa karena kegagalan pompa jantungnya ya, karena iskemik atau kardiomiopati. Bisa karena adanya defek mekanik ataupun struktural. Bisa juga karena aritmia atau irama jantung yang tidak beraturan ya. Paling sering terjadi adalah bentuknya karena AMI ya, akut miokard infarct. Profil hemodinamiknya mungkin bisa kita lihat sendiri ya, cardiac output yang menurun, meningkatkan ventricular filling pressure dan juga SVR, systemic vascular resistance. Kemudian menurunkan SVO2 dan SCVO2 ya, meningkatkan ekstraksi oksigen di jaringannya. Gambaran klinisnya biasanya vena jugularisnya membesar, bisa terlihat gambaran edem paru ya, dan juga dari bunyi auskultasi didapatkan bunyi S3 yang galak. Tata laksana tujuannya memperbaiki performa jantung ya. Hampir sama tata laksananya. Prinsipnya apa? ABC ya. Nah, ini kan emergency, tindakan shock itu emergency. Jadi ketika kita menemukan kondisi emergency yang kita lakukan tata laksana, urutannya adalah ABC dulu ya. Airway, breathing, circulation. Airway pastikan dia masih nafas, lidahnya tidak jatuh ke dalam ya, tidak menghambat jalan nafas. Kemudian breathing, kita kasih oksigen 5 sampai 10 liter per menit. Posisi ini hampir sama dengan tadi ya, kaki dibuat lebih tinggi daripada kepala. Mulai C-nya, nah tadi kan A, B, C. C-nya circulation, kita mulai pertimbangan pemberian cairan ya. Kalau ada nyeri kita bisa berikan analgetik yang kuat, bisa dengan morfin. Kemudian kita koreksi hipoksia, gangguan elektrolit, dan juga keseimbangan asam basa apabila kita bisa memeriksanya. Ya. Tapi kalau kalian nanti di perifer, di puskesmas, ya yang penting prinsipnya ABC dulu ya. Tangani kegawat daruratan dulu, ABC-nya ditangani dulu ya. Kalau memang ada laboratorium bisa cek yang ini asam basa, elektrolit, ya lebih bagus gitu ya. Low output shock kardiogenik, kita periksa tekanan darah, ini terapinya ya. Biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan yang lengkap, di rumah sakit, terutama di ICU kalau obat-obatan seperti ini ya. Kalau di puskesmas tidak ada ya, kalian tidak ada, nggak akan tersedia obat-obat ini ya. Karena ini juga butuh monitoring yang ketat. Ya. Tekanan darah lebih dari 100 bisa dikasih nitrogliserin. Kalau masih 70 sampai 100 belum ada tanda shock, bisa kita berikan debutamin sebagai pilihan utamanya. Kemudian kalau tensi tekanan darah 70 sampai 100 sudah disertai tanda-tanda shock, kita berikan dopamin. Atau kalau yang lebih paling berat, sistolik sudah di bawah 70 dengan tanda-tanda shock yang positif, kita berikan pilihannya adalah noradrenalin atau norepinefrin. Itu ya.
Oke, selesai shock kardiogenik, kita masuk ke shock distributif. Ini karena kegagalan distribusi ya, distribusi volume darah sehingga mengganggu perfusi. Penyebabnya bisa gangguan vasomotor, ada 3 macam, bisa shock septik, bisa karena proses sepsis atau infeksi, bisa ada shock anafilaktik karena reaksi hipersensitivitas, juga bisa shock neurogenik ya, atau neurologik. Karena trauma, cedera medula spinalis, bisa karena anestesi spinal, dan juga depresi di pusat vasomotor. Kita bahas yang shock septik. Nah, ini terjadi ada reaksi inflamasi dulu ya, ada SIRS, sistemik, bisa karena bakteri, virus, maupun jamur. Ya. Gejalanya ya gejala-gejala inflamasi ya. Ada demam, ada takikardi pasti ya. Kalau diperiksa laboratorium, patofisiologinya ya jelas karena si proses sepsis tadi ada infeksi dari mikroba mengeluarkan endotoksin, terjadi proses inflamasi, dia melepaskan mediator-mediator kimiawi, akhirnya bisa terjadi disfungsi dari miokard dan juga kerusakan endotel-endotel yang akhirnya akan menyebabkan hipotensi dan sampai shock. Tata laksana shock septik sama ya kayak tadi ya. A, airway, B, oksigen ya, C-nya cairan, sirkulasi ya. Dan hampir sama ya. Apapun jenis shocknya ya, prinsip utamanya adalah ABC. Cuman karena ini dia ada infeksi, ya kita ada tambahannya nih, pemberian antibiotik atau antimikroba ya. Proses sepsisnya berkurang ya, dan kondisi pasiennya bisa membaik. Kemudian ada shock anafilaktik, terjadi karena reaksi hipersensitivitas. Bisa karena obat-obatan antibiotik ya, penisilin, aspirin, bisa karena obat anestesi ataupun obat WINES ya, NSAID, obat-obat analgetik ya. Bisa juga karena makanan, karena sengatan binatang, serangga, atau juga bisa karena debu. Gambaran klinisnya ya seperti kalian pernah mengalami alergi ya, jelas gatal, bisa edem, tercekik, ya, sesak nafas, ya, nadinya melemah, kadang bisa sakit kepala, penglihatan kabur, bahkan penurunan kesadaran ya. Gejala klinis. Ini patofisiologinya, bila terjadi reaksi anafilaksis, terjadi vasodilatasi yang hebat ya, yang sistemik. Akibatnya terjadi maldistribusi volume sirkulasi, kemudian venous return akan menurun, tekanan perfusinya menurun, tekanan darahnya menurun, yang akhirnya menyebabkan hipoksia dari jaringan. Tata laksana sama kan kayak tadi ya, ABC prinsipnya ABC. Cuman di sini kita bisa tambahkan adrenalin ya, 0,3 sampai 0,5 miligram sebutan. Tujuannya adalah meningkatkan kontraktilitas miokard, kemudian bisa menyebabkan vasokonstrik vaskuler, meningkatkan tekanan darah, dan juga menyebabkan efek bronkodilatasi ya. Jadi sebagai bronkodilator nih, melegakan jalan nafas yang tadi tersumbat karena edem anafilaksis. Bisa juga kita berikan kortikosteroid, dexamethasone yang sudah pasti tersedia ya. Kalau masih terjadi bronkospasm, bisa diberikan aminofilin, bolus, dilanjutkan dengan drip. Nanti dosisnya bisa dibaca sendiri di sini. Kemudian yang ketiga ada shock neurologik atau neurogenik ya, di mana terjadi kegagalan dari pusat vasomotor sehingga terjadi hipotensi. Penyebabnya bisa karena trauma medula spinalis ya, bisa karena anestesi spinal, dan juga cedera kepala ya. Gejala klinis, penurunan kesadaran, tanda turun, ekstremitasnya dingin, nadi melambat, kadang ada tetraplegi maupun paraplegi ya. Tata laksana, kembali lagi ke tadi, ABC, airway, breathing, circulation.
Kalau tidak respon, kita bisa pikirkan pemberian obat-obat sportif seperti dopamin. Ya. Kemudian ada shock obstruktif, artinya ini terjadi obstruksi ya atau hambatan dari aliran darah. Penyebabnya bisa karena tamponet jantung, karena tension pneumotorak, bisa karena emboli dari paru. Tata laksana sama ya, airway, breathing, circulation, cairan. Kemudian kita cari penyebabnya apa ya. Kalau tamponet jantung kita lakukan perikardiosintesis. Karena tension pneumotorak kita hilangkan tensionnya ya, kita tusuk needle decompression ataupun insersi chest tube. Kemudian kalau emboli paru kita bisa berikan trombolitik. Nah ini masalah-masalah yang nanti akan kalian hadapi ya di klinik, di puskesmas, di UGD ya. Perlu nggak dikasih cairan? Kalau perlu, kapan? Kemudian tujuannya apa? Diberikan cairannya. Lewat mana dia masuknya? Kemudian cairannya apa saja yang mau dikasih? Cairan ada macam-macam ya. Kemudian berapa banyak sih? Dan terakhir sampai kapan kita kasihnya? Kita lihat. Oke. Kita lihat dari tujuan terapi cairannya sendiri. Yang pertama untuk koreksi defisit ya atau rehidrasi. Rehidrasi biasanya pada kondisi perdarahan, terluka bakar ya. Kemudian tujuan yang berikutnya untuk mempertahankan volume dan komposisi dari cairan tubuh. Kemudian tujuan lain ada bisa memberikan nutrisi dan juga untuk koreksi dari elektrolit ya. Itu tujuan terapi cairan. Kapan kita apakah sebelum terjadi defisit cairan, apa sesudah? Ya. Bisa sesudah terjadi. Kalau sudah terjadi defisit cairan ya sudah pasti kita pasang infus ya, karena pasien sudah dehidrasi atau bahkan hipovolum. Kalau sebelum bisa dipasang infus, bisa juga, boleh juga ya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan koreksi dan mempertahankan cairan tubuh. Ya. Atau pada saat terjadi kehilangan cairan seperti sudah mulai muntah-muntah, diare maupun perdarahan ya. Nanti kita pasang dari sebelum terjadi defisit cairan ya, karena kalau terlambat pembuluh darahnya sudah kolaps, vena-vena sudah kolaps. Kalau kita mau pasang jalur intravena lebih susah ya, setengah mati itu ya, karena semua sudah vasokonstriksi hebat ya, susah mencari aksesnya. Makanya sebaiknya ketika mulai terjadi mulai muntah diare yang ringan, kita siap-siap pasang cairan intravena, sebaiknya seperti itu ya. Akses prioritas bisa enteral oral melalui pipa lambung, nasoduodenal atau nasojejunal, atau alternatifnya bisa parenteral. Parenteral itu intravena ya, bisa perifer, sentral maupun intraoseal dari tulang. Macam-macam cairan. Kita lihat dulu dari tujuannya. Apakah kita untuk resusitasi kah? Ataukah untuk maintenance atau rumatan ya. Kalau untuk resusitasi pilihan kita cuma dua ini ya, ada kristaloid atau koloid. Tujuannya apa? Mengganti kehilangan yang akut. Akut itu artinya cepat ya. Kita bekerja dengan waktu nih resusitasi, namanya resusitasi ya. Hitungannya mungkin hanya menit ya, menit atau jam. Sedangkan kalau bukan untuk resusitasi, artinya tujuannya untuk maintenance atau rumatan. Di sini cairannya yang diberikan yang mengandung elektrolit atau juga untuk nutrisi ya. Ini diberikan pada kebutuhan normal dan juga untuk dukungan nutrisi. Namanya rumatan atau maintenance ya, artinya dia dalam waktu yang lama ya, bisa hitungannya hari. Pilihan cairan ini ya. Cairan darah, cairan bukan cairan ya. Kemudian ada kristaloid tadi sudah saya sebut, kristaloid, ada juga koloid ya. Kristaloid itu apa saja? Ini yang sering kita pakai ya. Ada RL atau ringer laktat, ada RA ringer asetat ya. Ada NaCl. NaCl juga ada dua macam, ada yang fisiologis yang 0,9%, ada yang hipertonis 3%.
Semuanya ini masuk golongan kristaloid. Ada juga golongan lain, koloid. Koloid itu ada albumin, ada plasma, dextran, gelatin, dan juga hash. Kita lihat perbedaannya ya. Keuntungannya apa sih dari kristaloid? Kristaloid ini punya komposisi elektrolit yang seimbang, kemudian tidak ada resiko alergi, tidak mempengaruhi hemostasis atau gangguan perdarahan ya. Ini mengakibatkan terjadinya diuresis, dan dari segi biaya kristaloid lebih murah ya, pilihannya itu keuntungannya. Tapi selain ada keuntungan, dia juga memiliki kekurangan atau kerugian. Yang pertama, dia perlu diberikan dalam jumlah besar ya, 3-4 kali lipat dari jumlah perdarahan. Misalnya kamu perdarahan 1 liter ya, 1000 cc. Kalau kamu ganti dengan kristaloid, dia diberikan 3 kali. Jadi 3000 cc ya, atau 3 liter. Nah, itu kita pertimbangkan kalau pasiennya oke-oke saja, tidak masih muda ya, tidak ada gangguan jantung, tidak ada gangguan ginjal, mungkin tidak bermasalah ya. Tapi kalau pasiennya sudah tua dengan gangguan jantung ya, dekomkordis, kamu kasih cairan 3 liter, bayangkan ya, kerendam semua ya. Malah pemberian cairan bukan menjadi obat, malah mempercepat kematiannya, menambah perburukan ya. Bisa hipotermi, lama kerja lama, kemudian pemberian NaCl 0,9% yang banyak, ini bisa mengakibatkan asidosis hiperkloremi ya, karena NaCl kan ada natrium, ada klor. Klornya itu yang kalau kebanyakan bisa asidosis hiperklor. Kemudian cairan kedua, koloid. Ya. Koloid keuntungannya dia bertahan lebih lama di intravaskuler. Kemudian kebutuhannya sama dengan jumlah darah yang hilang. Jadi perdarahan 1 liter kita bisa berikan koloid cukup 1 liter saja ya, tidak perlu banyak-banyak. Risiko edema minimal ya tadi karena pemberiannya sedikit dan meningkatkan aliran darah mikrovaskuler. Koloid punya kerugian nggak? Ternyata ada juga ya. Kelebihannya karena dia berat jenisnya lebih tinggi, jadi bebannya lebih berat, beban ke ginjal ya. Hemostasis bisa terganggu ya, bisa mengganggu faktor-faktor pembekuan, mempengaruhi fungsi ginjal, bisa terjadi reaksi alergi ya, reaksi anafilaksis. Kenapa? Karena koloid ini dibuatnya dari hewan biasanya. Biasanya dari sapi ya. Namanya kan albumin, ada gelatin. Nah, itu bahan-bahan dari hewan. Kadang pada beberapa orang bisa menyebabkan reaksi anafilaktoid ya. Kemudian dari sisi biaya juga harganya pasti lebih mahal karena proses pembuatannya juga lebih panjang ya, lebih susah. Dan bahan bakunya lebih mahal. Itu kerugian dari koloid. Nah ini, kalau kita ibaratkan kehilangan cairan ya, kita isi cairan, ada 2 gentong ya, yang satu sebelah kiri kita isi kristaloid, yang kanan koloid. Dua-duanya pada saat awal akan masuk ke mengisi plasma semua ya. Isi plasma, di sana ada kompartemen yang sifatnya semi permeable. Kalau kristaloid, dia cepat sekali nih bocornya ya. Dari intravaskuler dia akan cepat pindah ke kompartemen ini, interstisial ya, mengisi interstisial. Sedangkan kalau koloid, ya lebih lama bertahan di dalam plasma ya, di dalam intravaskuler. Memang ada yang pindah sedikit-sedikit, tapi dan itu lebih lama prosesnya ya. Jadi dia lebih lama mengisi di intravaskuler, sehingga ya kalau yang kita butuhkan cairan untuk mengisi intravaskuler, pilihannya adalah koloid ya. Seperti itu ya. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, saya Kalia Febriani. Saya nggak ngeliat mukanya.
Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan kalau ringer laktat, ringer asetat, NaCl 0,9% itu kan merupakan kristaloid yang itu isotonis dengan cairan tubuh. Apakah itu ada perbedaan penggunaan pada ketiga kristaloid tersebut, dokter? Kemudian yang kedua, untuk pasien dekomkordis tadi kan kita tidak boleh memberikan banyak-banyak cairan. Lalu bagaimana pemberian terapi cairan pada kasus shock kardiogenik dan adanya dekomkordis, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Lia ya, pertanyaannya bagus ya. Tadi sebelum saya bahas itu isotonik, hipertonis ya. Nah itu kita bahas. Kalau kristaloid sendiri dia ada yang sifatnya isotonis, ada yang hipotonis, ada juga yang hipertonis ya. Yang bagus yang mana? Kalian. Kalau iso itu apa? Iso itu sama ya. Sama dengan cairan sama dengan fisiologis tubuh. Iso bukan iso bahasa Jawa, artinya bisa ya bukan ya. Isotonis artinya sama tonisitasnya dengan cairan tubuh. Apa saja cairannya? Tadi ada RL, ada ringer asetat, dan juga NaCl yang 0,9% ya. Nah, artinya itu bisa diberikan sesuai dengan tonisitas dari cairan tubuh kita ya. Kemudian ada yang hipertonis nggak? Ada. Yang mana hipertonis? Yang NaCl 3% ya. Saya mau slide share lagi, bagaimana caranya? Slide saya masih muncul nggak sih? Masih, dokter. Masih, dok. Ya bisa, udah saya jelasin aja deh. Kalau hipertonis artinya dia lebih tinggi ya, lebih pekat daripada cairan di plasma kita. Di sini cairannya adalah NaCl yang 3%. Ini pemberiannya harus hati-hati karena dia lebih pekat, bisa terjadi efek yang tidak diinginkan ya, hipertonis. Kalian mau koreksi natrium misalnya, natriumnya normal berapa natrium? 135 sampai 145 ya. Misalnya pasien datang dengan kalian cek natriumnya 120. Kalian harus koreksi ya, kalau pengen cepat dengan NaCl yang 3% ya. Cairannya cuma perlu lebih sedikit, tapi kenaikan natriumnya bisa lebih banyak karena dia lebih tinggi konsentrasi natriumnya ya, mili ekuivalennya lebih tinggi. Seperti itu. Tapi efeknya apa? Ya, tadi bisa terjadi demyelinisasi ya. Otaknya bisa mengkerut itu kalau diberikan yang hipertonis ya. Nah, jadi cairan-cairan yang di plasma malah ketarik dia, kesedot, malah kering ya. Itu bahayanya yang hipertonis ya. Tadi isotonis sudah, hipertonis sudah. Ada yang hipotonis nggak? Hipotonis ada ya. Apa tuh hipotonis ya? Tonisitasnya biasanya ini pada cairan-cairan yang tidak mengandung elektrolit seperti glukosa ya, dextrose 5%, 10%. Itu gimana akibatnya? Kalau kita berikan cairan hipotonis, dia efeknya akan cepat mengisi ke sel ya, intraselular malah yang diisi. Ya, akibatnya sel-selnya malah kembung, sementara yang target kita intravaskuler malah tidak tercapai ya. Nah, itu. Jadi jangan sekali-sekali memberikan cairan resusitasi menggunakan cairan dextrose ya, D5 atau D10 ya. Tidak ada efeknya untuk intravaskuler ya. Malah menyebabkan edem dari selular tadi. Ya. Kadang ya dulu sih masih sering ketemu sejawat yang salah ya. Misalnya karena saya di OKA ya, pasien mau operasi SC, datang ke OKA, pasien infusnya masih dextrose. Saya tanya kenapa? Oh, ini pasiennya puasa dok biar nggak lemes. Oh salah.
Enggak. Ya. Tujuan kita adalah mengisi intravaskulernya dulu ya, karena kan pasien akan dioperasi, akan dibius. Obat-obat anestesi itu akan menyebabkan vasodilatasi ya. Jadi kita isi dulu intravaskuler, kita kasih modal dulu lah ya, kita isi. Ketika sudah cukup baru kita lakukan tindakan anestesi. Jadi cairannya ya yang tepat adalah yang tadi yang isotonis. Pilihannya itu. Kapan kita pilih? Tergantung ketersediaan ya. Kamu kalau di puskesmas atau klinik yang paling banyak ya keringat laktat ataupun NaCl yang 0,9% ya. Itu sih yang biasanya sudah pasti ada. Kamu pakai itu dulu ya. Jelas ya? Yang kedua apa tadi ya? Pada Ini dekom. dokter. Iya, pada dekompresis bagian laksana cairan ketika shock kardio. Ya, baik. Pada dekom ataupun kelainan jantung lain, pemberian cairan yang banyak bisa memperberat ya. Gitu kan? Fisiologinya seperti itu ya. Memperberat. Bagaimana jadi? Apakah kita nggak usah kasih cairan? Enggak juga ya. Tetap prinsip kita adalah ABC tadi ya. Amankan dulu airway, kemudian breathing, baru ke sirkulasi. Sirkulasi, kalau dia terlihat tanda-tanda shock, tensi rendah, nadi cepat, lakukan resusitasi. Gitu. Pilihan cairannya apa? Kalau kita sudah tahu dari awal ada gangguan jantung ya, kalau bisa kita berikan yang koloid. Ya. Koloid tadi bisa apa ya? HES, bisa gelafusal, bisa yang tersedia itu ya. Itu. Karena kita kan butuh pada shock itu kan yang kolaps adalah kompartemen intravaskuler ya. Nah, kosong tiba-tiba kolaps, kopong ya. Nah, itu yang harus kita isi, yang kita target kita isi adalah intravaskuler tadi ya. Jadi kita cari pilihan cairan yang bisa mengisi intravaskuler tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar seperti itu. Kalau memang tersedia koloid, bagus ya, kita berikan saja koloid. Gitu. Andai kata tidak tersedia ya gimana ya? Kamu milih nggak ngasih cairan? Nggak mungkin juga ya. Tetap berikan cairan yang ada, kristaloid, cuman benar-benar kamu monitoring ya. Kamu pantau jumlah tetesannya, dilihat responnya ya. Misalnya baru masuk satu kolf 500 cc, oh sudah bagus nih, tensinya sudah mulai naik ya, nadinya sudah mulai kuat lagi, frekuensinya sudah menurun ya. Kemudian kamu pasang kateter, jangan lupa ya. Urinnya sudah mulai keluar nih, artinya dia sudah respon. Di situ baru kita pikirkan kita kurangi pemberian cairannya ya. Seperti itu kali ya. Baik dokter, terima kasih. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Maaf dokter, izin bertanya. Ya, siapa? Winda dokter. Winda, oke, silakan. Bagaimana mengetahui airway pada pasien tersebut paten atau tidak? Dan jika pada pasien yang mengalami delirium itu bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Ya, kembali. Ada yang mau coba jawab? Bagaimana menilai airway ya? Seperti itu kan. Tuh dari Winda sendiri gimana? Yang kebayang sama kamu gimana? Untuk menilai airway tersebut dengan bertanya kepada pasien tersebut dokter. Tetapi kalau yang untuk pasien yang mengalami delirium kurang paham dokter. Oke, bisa seperti itu ya. Bertanya gimana? Airway kamu bagus nggak? Bagus. Benar, berarti aman itu ya. Dia bisa menjawab, artinya tidak ada gangguan di jalan nafas dia. Jalan nafas itu mulai dari mulut, ya, kerongkongan sampai ke paru-paru. Nah, kalau dia bisa ngomong, artinya tidak ada gangguan, tidak ada sumbatan benda asing, baik benda padat maupun benda cair seperti itu. Tapi kalau dia nggak bisa komunikasi,
nafasnya ngorok, udah pasti itu ada sesuatu ya. Ngorok itu biasanya apa? Lidahnya jatuh dalam ya, sehingga menghalangi jalan nafas. Nah, di situ baru kita lakukan tata laksana, airway. Bisa pernah dengar apa triple manuver? Ada head tilt, chin lift, jaw thrust. Sudah diajarin belum? Ada kuliahnya nggak ya? Saya lupa. Belum ya? Belum dokter. Udah. BHD apa? Ada nggak BHD? Bantuan hidup dasar atau RJP? Di Oh, ini dok. primary survey? Belum? Belum ya? Ya udah sekalian aja saya kasih tahu ya. Itu jalan nafas ya dilihat. Namanya jalan nafas pasti dia tidak bisa nafas, tidak bisa bicara. Begitu kita lihat tanda-tanda itu, kita buka mulutnya ya dengan cara apapun ya, bisa dengan tangan dicongkel kanan kiri ya. Kemudian kalau ada sumbatan keluarkan, kalau ada benda padat kita congkel, masukkan jari kita ya. Kalau ada cairan kita miringkan biasanya ya, miringkan atau kita sedot. Kalau ada suction itu kita sedot ya, atau bisa bersihkan dengan apa sapu tangan atau dengan tisu ya. Seperti itu. Intinya apapun caranya, yang penting semua sumbatan di dalam airway, dalam mulut itu hilang semua ya, sehingga oksigenasi bisa masuk, oksigen bisa masuk. Itu. Kalau sudah terjadi delirium atau penurunan kesadaran, ya berarti dia sudah mengalami hipoksia yang cukup lama tuh ya. Suplai oksigennya sudah beberapa menit mungkin ya, sudah nggak nyampe ke otaknya. Akhirnya ya tadi pasiennya penurunan kesadaran seperti itu. Tata laksananya ya tadi, kalau kita bebaskan jalan nafas, kemudian berikan oksigen ya, bisa lewat kanul atau lewat sungkup ya. Nanti diharapkan bisa kembali lagi kesadarannya seperti itu. Tidak. Airway breathing harusnya ada kuliahnya ya. Biasanya apa ya judulnya? Primary survey ya. Ada nggak? Ada dok, Pak, tapi belum kuliah nih. Iya. Itu nanti sebenarnya berkaitan semua ya ini. Airway, breathing, circulation ya. Airway tadi kita pastikan jalan nafasnya bebas, tidak ada sumbatan. Kemudian breathing, kita lihat nafasnya. Kalau dia nafasnya tidak ada, kita kasih bantuan nafas ya, atau minimal dengan oksigenasi, dengan kanul ataupun face mask ya. Kemudian sirkulasi, jangan lupa tadi sirkulasi terakhir, cairan. Oke. Sebenarnya ABC itu bukan berurutan ya, A dulu, baru B, baru C, enggak. Pada prakteknya itu dilakukan secara simultan, jadi bareng ya. Kamu ngeliat pasien ya, cek airway, cek breathing, circulation itu sekali jalan deh ya, sekali berat, kelihatan semua. Gitu. Jadi harus terbiasa sebenarnya. Mudah-mudahan nanti sering ketemu pasien-pasien yang seperti ini ya. Kalian koas ya. Kalau koas jaga UGD jangan ngarepin sepi harusnya. Berdoa pasiennya yang rame dong, yang jelek-jelek gitu ya. Jadi dapat banyak tindakan kalian ya, bisa belajar ventilasi ya, bisa belajar masang infus, bisa belajar RJP ya. Jadi pakai semua nih kuliah-kuliah di bab trauma ini ya. Kalau tidur istirahat bisa kapan aja kan. Giliran jaga doanya supaya rame gitu. Jadi banyak skill kalian juga nambah ya. Jangan giliran jaga pengennya sepi dong, sepi ya. Jangan rugi sebenarnya. Walaupun saya dulu juga gitu sih, pengennya sepi ya. Kalau perlu pasang apa? Sapu di balik tuh. Pegang sapunya di bawah, sapunya di atas gitu. Itu dulu katanya sih bisa jadi penangkal pasiennya.
Tapi nggak tahu sekarang bener nggak. Ntar cobain aja. Ada lagi? Trauma. Ini udah semester akhir ya kalian? Iya dokter. Iya dokter. Udah skripsi semua? Lagi proses dokter. Proses ya. Ada beberapa yang belum juga dokter. Oh, ada yang berapa? Yang sama saya ada ya? Ada di sini juga. Kurang tahu dokter. Ada, cuman saya juga lupa namanya siapa ya. Ada 3 orang. Ya, masih ada pertanyaan. orang. Sepertinya sudah sangat jelas dokter. Bener ya. Jangan pura-pura nggak jelas, nanti ujian jelek. Yang ditanya siapa yang ngajar itu ya. Jangan sebut nama saya ya kalau jelek. Siap, dokter. Oke, bisa ya. Intinya shock. Penanganan utamanya tadi ya, karena shock ini adalah keadaan emergency, gawat darurat. Lakukan life saving-nya dulu ya. Life saving adalah ABC, airway, breathing, circulation. Nanti yang lain-lain baru menyusul ya. Toh kamu ketika menerima pasien seperti ini datangnya dengan biasanya kondisi tidak sadar kan. Gak ada pasien datang, dok saya shock kardiogenik. Kamu buka baca apa cara menangani shock kardiogenik. Ya, nggak mungkin seperti itu ya. Dok saya shock anafilaktik nih, nggak mungkin dia bisa ngomong ya. Karena biasanya kalau masih bisa ngomong ya dia nggak akan ke rumah sakit ya. Tidak akan ke UGD. Pasien-pasien ini datang sudah biasanya dalam kondisi tidak sadar, tensi sudah turun ya, akral sudah dingin. Jadi kamu juga nggak usah bingung-bingung, tetap ABC aja intinya itu ya. Airway, breathing, circulation, pasien stabil baru lakukan pemeriksaan lain yang lebih lengkap ya. Kamu bisa anamnesis ke keluarganya, ini gimana ceritanya ya gitu. Baru kamu pikirkan lagi, oh ini kardiogenik kah, ini anafilaktik ya, atau ini hipovolemik ya. Seperti itu. Jalan pikirannya seperti itu ya. Itu ya. Jadi inti dari kuliah ini adalah tata laksana shock adalah ABC ya, manajemennya. Cukup? Baik dokter, cukup dokter. Karena kurang seru ya. Terima kasih banyak. Iya. Ya, dokter. Cuman daring ya, sehingga bisa melihat kalian nih. Tapi sini jelas juga nih, ada yang merem-merem gitu ya. Ada yang di mobil ya. Coba saya lihat di mukanya nih satu-satu. Ini masih pada di rumah masing-masing ya, atau di Lampung? Di Lampung dokter, karena Lampung dokter. Di Lampung dokter. harus offline dokter. Ngapain kalian tuh di sini? Zona merah loh Bandar Lampung. Bismillah dokter. Kalau niatnya baik dipermudah juga dokter. Diamankan, amin. Yang penting jaga kesehatan ya, jangan keluyuran dulu. Ini dia asrama atau di mana? Rumah masing-masing? Di Kos kosan dokter. Kosan dokter. Belum bisa dokter. Boleh masuk asrama ya? Hanya bisa ngambil barang dokter, kalau untuk menetap tidak diperbolehkan untuk tinggal di asrama. Ini semua ini sewa kos-kosan lagi? Iya dokter, ada yang ngekos, ada yang di rumahnya kalau di Lampung. Lumayan keluar duit lagi ya.